Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan, berkat anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, baik itu anugerah yang berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Tanpa semua itu, kita tidak akan pernah sanggup untuk mendatangi majelis ini. Buktinya mana? Buktinya masih banyak di luaran sana, bahkan yang rumahnya dekat dengan sini. Satu dinding dengan masjid ini, tapi terasa berat untuk melangkahkan kaki keluar rumah menuju ke majelis ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Tanpa bimbingan dan suri tauladan beliau, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sutra dalam sholat. Sutra secara bahasa Arab artinya apapun yang dapat menghalangi. Jadi sutra adalah penghalang. Dalam terminologi ilmu fikih, sutra artinya segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat. Dapat berupa tongkat atau tanah yang disusun atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap sutra ketika sholat adalah hal yang disyariatkan. Banyak hadis yang mendasari hal ini, di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusolli ila sutratin wal yadunu minha." Jika seseorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutra dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Ada juga hadis dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sutratur rajuli fis sholati as-sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bisahmi." Sutrah atau sutroh seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutrah. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga hadis lain yang berbunyi, "La tusolli illa sutratin wa la tada'u ahadan yamuru baina yadaik fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Janganlah sholat kecuali menghadap sutra, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan, dilarang, maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada khorin atau setan.
hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sifatus Sholatin Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara hadis-hadis yang mendasari tentang dianjurkan atau disunahkannya bersutrah ketika sholat. Sekarang kita lanjut dengan bagaimana hukum menghadap sutra ketika sholat. Terkait dengan permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutra ketika sholat dalam 4 pendapat. Sekali lagi, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Terdapat 3 pendapat. Yang pertama, wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm Asy-Syaukani dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik. Yang ketiga, sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Yang keempat, sunnah bagi imam dan munfarid. Ini pendapat Hanabilah. Jika melihat beberapa hadis yang telah lalu atau yang sudah saya bacakan tadi terkait dengan sutra, di sana digunakan lafadz perintah. Fal yusolli ila sutrotin, sholatlah menghadap sutroh. Dan juga lafadz fal yastatir, bersutralah. Yang pada asalnya menghasilkan hukum wajib kecuali terdapat khorinah atau tanda-tanda yang memalingkannya dari hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutra. Namun tidak wajibnya sutra adalah pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian ulama menukil ijma' akan hal ini. Ibnu Hudama dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum mustajab atau sunnah mengenai penggunaan sutroh atau sutra dalam Islam. Mengenai validitas ijma' Ibnu Hudama dan ulama lain yang mengklaim ijma' sunnahnya sutroh perlu dikaji lebih jauh. Namun bukan dalam pembahasan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syahrul Mumti menyebutkan beberapa khorinah yang menunjukkan tidak wajibnya sholat menghadap sutra. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang sudah saya bacakan tadi, idza shalla ahadukum ila syai' turuhu minan nas fa arada hadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Ini hadis yang hampir sama dengan hadis yang ketiga tadi. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra, menunjukkan orang yang sholat ketika itu terkadang sholat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap apapun. Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu menghadap sutra. Bahkan menunjukkan bahwa orang yang sholat ketika itu tidak menghadap pada apapun. Atau tidak menghadap kepada sutra.
Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli yamini ila ghairi jidarin. Rasulullah SAW pernah sholat di Mina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli bimina ila ghairi jidarin. Rasulullah SAW pernah sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi qadha'in laisa baina yadai syai'un. Rasulullah SAW pernah sholat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kemudian asal tata cara ibadah adalah bara'atuz zimma, tidak adanya kewajiban. Mengenai hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi qadha'in laisa baina yaday syai'un. Rasulullah SAW pernah sholat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Ini diperselisihkan kesohihannya karena di dalamnya terdapat perawi Al-Hajjaj bin Arta yang statusnya soduk kathirun hatta wat tadlis, soduk banyak salah dan banyak melakukan tadlis. Soduk kathirul khoto wat tadlis, soduk banyak salah dan banyak melakukan tadlis. Dan di dalam sanadnya Al-Hajjaj pun melakukan an-ana. Namun hadis ini memiliki jalan lain dalam Musnad Ahmad dari Ahmad bin Khalid. Ia berkata, Ibnu Abi Zi'bin menuturkan kepadaku dari Syu'bah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, marortu ana wal fadlu ala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nasi fi qada'in minal fanazzalna wa dakhalna ma'ahu fama qala lana fi dzalika syai'an. Aku pernah menunggangi keledai bersama Al-Fadl bin Abbas dan melewati Rasulullah SAW yang sedang sholat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shaf dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang hal itu. Semua perawi hadis ini sihah kecuali Syu'bah. Ibnu Hajar berkata ia soduk, buruk hafalannya. Juga hadis ini juga memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Abdul Malik bin Su'aib bin Al-Lais. Ia berkata, ayahku menuturkan kepadaku dari kakeknya, dari Yahya bin Ayub, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Abbas bin Ubaidillah, dari Al-Fadl bin Abbas. Beliau berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatil lana wa ma'ahu Abbas fa shalla fi sukhra laisa baina yadayhi sutratun wa khimaratun lana wa qalbatun ta'bathani baina yadayhi fama bala dzalika. Rasulullah SAW pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada Abbas, lalu beliau sholat di padang pasir tanpa menghadap sutra. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukan. Yahya bin Ayub dikatakan oleh Ibnu Ma'in thiqah, sedangkan Abu Hatim Ar-Razi menyatakan ia menyandang sifat jujur. Ditulis hadisnya namun tidak dapat berhujjah dengannya. Ibnu Hajar mengatakan ia soduk, terkadang salah, insya Allah statusnya soduk. Adapun perawi yang lain siko. Namun riwayat ini memiliki ilah cacat, yaitu adanya inkhito pada Ibnu Abbas bin Ubaidillah dari Al-Fadl. Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani menyatakan bahwa Abbas tidak pernah bertemu dengan pamannya yaitu Fadl. Tamamul Minnah termaktub dalam kitab Tamamul Minnah. Sehingga riwayat ini tidak bisa menjadi penguat. Wallahu a'lam. Dua jalan di atas sudah cukup mengangkat derajat hadis Ibnu Abbas tersebut ke derajat Hasan li ghairih.
yaitu hadis yang pertama dan yang kedua. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam Hasyiah terhadap Bulughul Maram, juga oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam ta'liqnya terhadap Musnad Ahmad, juga bahkan Syekh Ahmad Syakir dalam ta'liqnya terhadap Musnad Ahmad mengatakan hadis ini sahih, sehingga ini menjadi dalil yang kuat untuk mengalihkan isyarat wajibnya sutra kepada hukum sunnah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain hadis Ibnu Abbas ini diperkuat juga dengan argumen dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana penjelasan yang disampaikan Syekh Al-Utsaimin, maka wallahu a'lam yang rojih hukum menghadap sutra ketika sholat adalah sunnah, tidak sampai wajib. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama termasuk ulama kibar abad ini semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, demikian juga Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Habizullah. Namun sunnahnya menghadap sutra ketika sholat itu berlaku bagi imam dan munfarid, yaitu orang yang sholat menjadi imam maupun orang yang sholat sendirian. Karena para sahabat Nabi mereka sholat bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang membuat sutroh. Para fuqaha bersepakat bahwa sutroh imam itu sudah mencukupi untuk makmum, baik posisi makmum berada di sisi manapun di belakang imam. Dan mereka juga bersepakat bahwa makmum tidak disunahkan membuat sutroh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya.